Kali ini kita akan sama-sama melihat sebuah prosedur laboratorium yang penting banget untuk keamanan makanan kita, yaitu gimana caranya menghitung bakteri hidup pakai metode hitung cawan. Kalian pernah kepikiran nggak sih sebenarnya ada berapa banyak bakteri yang hidup di dalam yogurt, tempe, atau bahkan es buah yang kita makan? Nah, tahu jawabannya itu kunci buat memastikan makanan kita aman dan berkualitas. Oke, jadi gini, ada dua cara utama buat ngitung bakteri. Yang pertama, hitung mikroskopis langsung. Ini yang ngitung semua sel, yang hidup kek, yang mati kek, semua dihitung. Tapi fokus kita sekarang ada di metode hitung cawan. Kenapa coba? Soalnya metode ini lebih spesifik. Dia cuma ngitung sel yang benar-benar hidup dan bisa berkembang biak. Nah, inilah yang paling penting buat urusan keamanan pangan. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, persiapan. Ingat ya, di mikrobiologi, akurasi itu segalanya. Dan itu semua dimulai dari persiapan sampel yang super hati-hati. Oke, langkah pertamanya adalah menyiapkan sampel. Kita timbang pas 10 gram sampel padat, contohnya tempe, atau ukur 10 ml sampel cair, misalnya yogurt. Terus sampel ini kita masukkan ke botol yang udah ada 90 ml larutan pengencer steril. Habis itu dikocok yang kencang sampai merata. Nah, jadilah pengenceran pertama kita, 10⁻⁻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 ⁻
Sampel aslinya itu bisa jadi isinya jutaan bakteri. Terlalu banyak, terlalu padat buat dihitung satu-satu. Pengenceran ini ibaratnya kita menyebar kerumunan itu biar kita bisa ngitungin orangnya dengan benar. Nah, proses ini kita teruskan lagi bertahap. Dari pengenceran yang pertama tadi, kita ambil 1 ml, terus pindahin ke tabung yang isinya 9 ml pengencer. Ini jadi pengenceran 10 pangkat minus 2. Proses ini diulang terus sampai kita dapat pengenceran kita mau, misalnya 10 pangkat minus 3 dan minus 4. Yang paling krusial di sini, setiap kali pindah cairan, wajib pakai ujung pipet yang baru dan steril. Ini harga mati biar nggak ada kontaminasi. Oke, sampel kita udah siap di berbagai tingkat pengenceran. Sekarang waktunya kita kasih para bakteri ini rumah buat tumbuh. Teknik yang kita pakai namanya pour plate atau metode tuang. Gini nih cara kerjanya. Kita ambil 1 ml dari pengenceran 10-3 sama 10-4, terus kita masukin ke cawan Petri kosong yang beda. Biar hasilnya lebih meyakinkan, kita lakuin ini 2 kali atau duplo buat tiap pengenceran. Setelah itu, baru deh kita tuang sekitar 15-20 ml media PCA yang masih cair dan steril. Anggap aja ini jelly super bernutrisi buat bakteri. Nah, perhatikan angka ini, 40-50. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah jumlah putaran yang kita butuhkan pas mencampur sampel dan media di dalam cawan Petri. Jadi, kita goyangkan cawan itu membentuk angka 8 ya, sekitar 40-50 kali. Tujuannya apa? Supaya sel-sel bakteri tadi menyebar rata ke seluruh media sebelum medianya jadi padat. Kalau udah rata, nanti tiap koloni yang tumbuh bakal terpisah dan gampang dihitung. Cawan-cawan kita udah siap. Sekarang kita masuk ke fase paling sabar, inkubasi. Disinilah keajaiban terjadi. Sel bakteri yang tadinya nggak kelihatan bakal tumbuh jadi koloni yang bisa kita lihat. Prosedurnya harus presisi. Cawan-cawan ini kita taruh di inkubator, suhunya diatur pas di 32 derajat Celcius, dan kita tinggalin selama 48 jam. Waktu dan suhu ini bukan asal-asalan, ini kondisi paling ideal buat kebanyakan bakteri di makanan biar mereka tumbuh subur. Setelah 2 hari, waktunya panen data. Tapi, eits, nggak semua cawan bisa kita hitung. Menurut standar kayak BEM 2011, kita cuma hitung cawan yang jumlah koloninya ada di rentang emas, antara 25 sampai 250. Kalau kurang dari 25, secara statistik kurang valid. Kalau lebih dari 250, wah itu terlalu padat, bisa salah hitung nanti. Oke, kita udah dapat jumlah koloni yang bisa dihitung. Sekarang bagian paling serunya, mengubah angka-angka ini jadi data yang bermakna lewat perhitungan. Nah, ini dia rumusnya. Kelihatannya mungkin agak ribet ya, tapi percayalah, ini logis banget kok. Intinya, rumus ini bantu kita menghitung balik. Dari koloni yang tumbuh, buat tahu berapa sih jumlah bakteri di sampel awal kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. N itu hasil akhir yang kita cari, total bakteri per mililiter atau per gram. Sigma C itu total semua koloni yang kita hitung dari cawan-cawan tadi. Terus, N1 itu jumlah cawan dari pengenceran pertama yang kita pakai, dan N2 untuk pengenceran kedua. Terakhir, D itu faktor pengencerannya yang paling rendah dari cawan yang kita hitung.
Dan inilah intinya. Semua langkah yang teliti tadi, dari nimbang sampel sampai mencet kalkulator, itu semua buat satu tujuan, dapetin data yang akurat. Karena data yang akurat inilah pondasi dari keamanan pangan yang kita nikmati setiap hari. Jadi, setelah lihat semua proses ini dari awal sampai akhir, mungkin lain kali pas kalian lagi makan, kalian bakal mikir, wow, ternyata perjalanannya panjang juga ya. Ada sains yang luar biasa di balik setiap makanan yang kita santap yang bekerja diam-diam buat menjaga kita tetap aman.